Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Febi Rajarsida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi saya mau izin ke Ibu untuk melakukan wawancara. Boleh, silakan. Sebelumnya Ibu perkenalkan nama Ibu siapa Ibu? Nama Ibu Inta. Jadi sudah berapa lama Ibu operasi berjalan? Kalau dari 78 sampai sekarang berarti 22 48. Terus apa aja jenis usaha yang ada di koperasi? Usaha yang ada di koperasi yang pertama USP, unit simpan pinjam. Yang kedua kesejahteraan. Kesejahteraan itu digunakan oleh anggota untuk kebutuhan mendesak. Dulu berawal dari kebutuhan misalnya ingin mau handphone, mau barang elektronik, mau kebutuhan rumah tangga. Sekarang berkembang kebutuhan itu untuk hal-hal lain. Yang ketiga untuk toko, tapi itu di bawah itu namanya aman-aman. Tiga usaha. Apakah tujuan anggotanya itu berarti siapa aja? Anggota dari koperasi ini dari guru TK, guru SD, SMP, SMA, kemudian SMK yang ada di Bukit Tinggi. Di seluruh guru-guru yang ada yang berkeinginan masuk jadi anggota koperasi, itu pokoknya dia statusnya guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, pegawai negeri, dan ditambah sekarang kalau karena ada P3K. Berarti swasta juga masuk? Enggak, swasta yang pegawai negeri. Lalu apa apakah ada tantangan di koperasi? Banyak sekali tantangannya. Tantangannya pertama banyaknya ada perbankan, itu tantangan pertama. Yang kedua mungkin ada pinjaman-pinjaman lain yang di luar sana yang mungkin menurut anggota itu lebih mudah pinjamannya, tapi itu dari koperasi bukan menjadi hal yang menjadi hambatan, karena dilihat dari margin yang diberikan kepada anggota yang meminjam atau yang melakukan pembiayaan itu lebih rendah dari perbankan. Tapi kadang-kadang anggota kita kan ini ingin melakukan peminjam itu lebih banyak daripada yang bisa ditawarkan di koperasi. Dia meminjam ke bank, itu tantangan. Yang kedua masih banyak anggota yang tidak mau mempergunakan fasilitas koperasi, contohnya berbelanja di toko. Padahal kalau belanja di toko keuntungannya kan untuk anggota juga. Kalau di luar keuntungannya untuk orang lain. Di banyaknya supermarket di sekeliling dari koperasi ini yang lebih besar mungkin omsetnya. Jadi itu tantangan yang pertama. Yang kedua tadi itu masih ada anggota yang jauh-jauh dia belanja di tempat lain, tidak di tempat lain. Berarti ada harga khusus nggak untuk anggota? Enggak, sama aja dengan harga pasaran. Bahkan ada yang lebih murah dari harga pasar. Kalau dikhususkan tidak. Cuma yang berbelanja di koperasi tentu mendapat keuntungan bagi dia di akhir tahun hitung. Kemudian diberi semacam support untuk belanja bagi yang belanja lebih banyak. Itu ketika rapat anggota tahunan itu dijadikan semacam hadiah. Kalau di supermarket lain kan berupa poin-poin. Kalau kita di koperasi enggak ada poin, tapi menghitung belanja yang paling banyak itu diberikan tanpa diundi, langsung diberikan hadiah. Kapan aja dilakukan rapat tahunan? Sekali dalam setahun. Paling lambat itu Maret, paling cepat itu Januari. Di rentang rat itu Januari, Februari, Maret.
seperti itu tadi, menghadapi supermarket yang ada di sekitar kita tentu dengan harga. Kalau di Budiman kan kita terus sosialisasikan ke anggota. Kalau belanja di Budiman, walaupun dapat poin keuntungan untuk orang Budiman, siapa yang punya. Tapi kalau belanja di koperasi, keuntungan untuk anggota sendiri, bukan untuk orang lain. Misalnya dibeli dengan harga 500, dijual 600, untung 100. 100 itu dapat untuk anggota, bukan untuk koperasi. Dikeluarkan dia operasional, selebihnya dapat untuk anggota. Makanya setiap tahun itu ada anggota yang mendapat keuntungan, dia dikumpulkan, ada yang dapat THR di atas 2 juta, ada yang mendapat voucher belanja di atas 1 juta. Kalau tempat lain tidak ada. Keuntungan untuk orang pribadi, dan kalau kita kan untuk anggota. Jadi mereka itu seluruh anggota itu mendapat THR dan voucher dari koperasi. Itu keuntungan belanja di anggota koperasi. Apa Bu pendapat Ibu? Tapi lebih ke apakah ada pengurangan dari anggota Bu? Misalnya kalau keluar Ada, kalau dia pensiunan itu boleh dia keluar, atau pindah tugas itu boleh keluar, atau meninggal itu ada yang meninggal, pindah tugas atau permintaan sendiri. Apakah ada campur tangan dari pemerintah Bu? Oh enggak ada campur tangan, kita independen. Cuma pemerintah hanya melakukan pembinaan terhadap koperasi, jangan-jangan koperasi berbuat sesuai maunya saja sehingga bisa kolek. Jadi kalau campur tangan enggak, karena kita kan independen, koperasi independen dari diri sendiri. Cuma pembinaan ada dari pemerintah. Berarti berapa total semua anggotanya? 820. Apa pendapat Ibu untuk koperasi lainnya yang masih berjalan? Maksudnya koperasi ibu atau koperasi orang lain? Perkembangan koperasi. Oh, untuk perkembangan yang jelas, perkembangan yang kita inginkan pengembangan usaha. Sekarang diusahakan misalnya ya kan ada 3 usaha tuh, ditambahkan dengan perkembangan usaha tentang transportasi itu sedang kami lakukan. Kemudian membangun properti sejadi rumah kos-kosan atau penginapan, ini sedang dijajaki. Yang sedang sudah 50% itu transportasi. Tinggal yang kos-kosan saya berjajakan karena tanah di Kota Bukit Tinggi ini kan cukup mahal. Persaingan bagus sebenarnya di Kota Bukit Tinggi, karena kan Kota Bukit Tinggi kota wisata. Kemudian kampus-kampus banyak di Bukit Tinggi ini sedang dijajaki karena mengingat tanah di Bukit Tinggi ini kan cukup mahal. Banyak tanah yang kosong itu sudah di luar Kota Bukit Tinggi yang masih terkendala.